Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Hari itu, Haris mengajukan cuti. Kebetulan hari Jumat, Haris hanya perlu cuti sebentar karena ketemu hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya dua orang itu terbang ke Singapura, sedangkan Bima Sena pergi ke benua lain, negerinya para kanguru. Sampai di sana, Asya langsung mendapat pengobatan. Sepanjang hari, banyak sekali sesi terapi yang harus ia jalani untuk merangsang motorik Asya karena lama koma berhari-hari. Hari demi hari, Asya lewati dengan dokter yang terus memantau perkembangan dirinya. Sedangkan Haris, pria itu, terus menemani Asya. Jika sewaktu-waktu Asya butuh apa-apa, maka ia akan sigap melayani dan membantu Asya. Sementara itu, di tempat lain, di belahan dunia yang jauh di sana, Bima Sena fokus pada tugasnya, yaitu menangkap penjahat yang terus lari bila dikejar. Dalam hati ia terus berdoa, semoga Allah mudahkan, sebab ia sudah ingin menyusul istrinya yang masih ada di negara dengan ikon singa tersebut. Beberapa hari kemudian, rumah sakit ternama di Singapura. Sebuah ruangan sangat ramai akan pasien dengan diagnosis kronis. Seorang dokter mendekati Asya. Ia dengan ramah menyapa Asya yang terlihat paling bugar di antara banyak pasien di sana. Bima Sena yang baru tiba langsung mencari istrinya. Baru pisah beberapa hari, rasanya sudah rindu. Ia mencari di kamar, tapi tidak ada. Begitu tahu Asya sedang berada di sebuah ruangan khusus, ia pun langsung mencari istrinya itu. Begitu ketemu, tidak pandang bulu, Bima Sena langsung memeluk Asya, melepas semua rindu di dada. Sudah selesai? Tanya Asya terkejut karena suaminya datang lebih cepat dari apa yang ia kira. Bima Sena mengangguk dan makin erat mendekap istrinya itu. Haris yang melihat dari jauh hanya geleng kepala. Kakaknya itu memang sudah cimat alias cinta mati. Sudah bucin sampai ubun-ubun. Tanpa sadar sudut bibirnya tertarik. Sebuah senyum tulus mengembang di wajahnya. Alhamdulillah, batin Haris menatap Asya dalam dekapan pria yang tepat. Ia sudah ikhlas, benar-benar ikhlas. Baginya, melihat Asya bahagia bersama sang kakak, Haris sudah merasakan hal yang sama. Ia tulus mendoakan kebahagiaan keduanya. Dua orang baik dalam hidup Haris, orang-orang yang ia sayang dan sangat ia harapkan kebahagiaan keduanya. Bahkan ia rela dan melepas Ayla kepada pasangan tersebut karena Haris tahu kehangatan keluarga yang lengkap dan kasih sayang Asya pasti bisa menjadi tempat terbaik Ayla tumbuh. Ayla, papi tidak melepasmu. Tidak, hati papi hanya untuk Ayla. Sejak kamu lahir, kamu bagai pelita di kehidupan papi yang suram ini. Jika kamu besar nanti, jangan benci papi. Papi hanya ingin kamu tumbuh dalam dekapan seorang ibu. Papi yakin sayang ibu dan ayah Ayla sama besarnya seperti papi sayang Ayla selama ini. Haris memalingkan wajah, mengusap sudut matanya. Bila Bima Sena memiliki Asya dalam hatinya, Haris pun sama. Ia memiliki bidadari kecil yang akan selalu dalam hatinya, meski status Ayla dalam hukum sekarang bukan lagi putrinya. Asya bukannya terlihat seperti pasien di salah satu ruangan di rumah sakit tersebut. Ia malah mirip dokter di sana. Selain wajahnya yang berseri-seri layaknya orang sehat, auranya sebagai dokter pun keluar tatkala berkomunikasi dengan banyak pasien di sana. Pembawaan yang ramah dan bersahaja membuat pasien di sana tidak tahu kalau Asya adalah pasien juga. Pasien yang beberapa hari lalu bangkit dari koma. Sadar dari koma, aura Asya semakin terpancar. Kalau menurut suaminya, Asya seperti lahir kembali, sangat mempesona. Makanya ia buru-buru menyusul Asya ke Singapura setelah kewajibannya pada negara sudah tuntas.
Dan saat ini kebetulan di sana sedang ada kunjungan ustadz dari Malaysia. Seorang ustadz kondang, masih muda tapi sudah menikah. Sejak tadi sebelum Bimasena datang, ustadz tersebut selalu memperhatikan Asya. Sebagai seorang pria, jelas Bimasena yang baru di sana sudah paham betul bahwa istrinya sedang diperhatikan. Namanya manusia, kadang selalu merasa kurang. Menurut informasi, istri ustadz tersebut juga cantik, tapi tetap saja TP-TP di depan Asya. Ternyata ustadz juga manusia. Tidak bisa dipungkiri, siapa juga yang tidak silau dengan Asya. Parasnya cantik seperti artis ibu kota, 11-12 dengan Mbak Bella, mantan Emran. Bahkan sempat jadi ambasador sebuah busana muslim yang terkenal, yang sering warawiri di layar kaca. Mungkin salah satu pernah melihatnya, atau bahkan pernah jadi pasien beliau saat bertugas di salah satu rumah sakit terbaik di ibu kota. Itulah Asya, wanita baik hati, cantik luar dalam. "Mas, agak geser duduknya," bisik Asya yang malu karena Bimasena dekat-dekat duduk di sampingnya. "Biarin, aku lagi jengkel." "Jengkel kenapa?" "Itu, matanya hampir melompat sejak tadi menatapmu," cetus Bimasena cemburu. Bima melirik pria yang sejak tadi memperhatikan istrinya. Padahal di ruangan itu banyak sekali audiens, tapi selalu saja menatap istrinya, bertanya pendapat Asya dan banyak hal yang dibahas dengan Asya, seperti pengalaman koma beberapa waktu lalu. Dari sini, sebagian pasien merasa heran sebab mereka kira Asya adalah dokter di sana. Tidak taunya malah sama pasien seperti mereka. "Dia kan cuma kasih motivasi, Mas," bisik Asya karena takut ada yang dengar. "Tuh, kasih motivasi sama pasien yang sakit parah. Ngapain ke pasien yang sudah sehat, segar bugar begini? Lewat mata saja aku tahu apa yang ada dalam kepalanya," ketus Bimasena. Astagfirullahalazim. Asya hanya bisa istighfar, kok suaminya cemburu sama Pak Ustadz. "Mas itu laki-laki, Asya, dan juga polisi, jadi tahu tatapan penjahat itu seperti apa." Haris yang ada di dekat sana malah terkekeh. Bima memang begitu, sosok pria penjemburu. Haris ingat betul tragedi dia kirim lagu ke nomor Asya dulu. Alhasil ia harus babak belur. Alhamdulillah mereka kini bisa hidup damai. Bahkan Bimasena yang galak sampai 5 tahun tidak bicara padanya itu kini sangat dekat. Persis sebelum ada cinta segitiga di antara mereka dulu. Semua kembali rukun, sebagaimana bapak ibu mereka ajarkan sejak kecil. Sesama saudara harus saling mengasihi, tidak peduli ada masalah seberat apapun, semua harus dibicarakan dengan kepala dingin. "Benar apa kata Mas Bimas ya, sepertinya Ustadz itu naksir kamu." Haris kemudian terkekeh kembali. Asya melotot tajam pada Haris. Sudah tahu Bimasena tukang jeles, malah disiram bensin. Sudah pasti akan semakin terbakar. Makin masam saja wajah Bimasena. Begitu acara selesai, Ustadz langsung mendekati Asya, entah minta nomor atau minta apa. Dengan jantan, Bimasena maju paling depan. Singkat cerita, mereka pun berkenalan dan dengan lantang Bimasena menegaskan bahwa Asya adalah istrinya. "Nice to meet you, this is my wife," ujar Bimasena dengan sorot mata tajam tentunya. Asya melihat wajah Ustadz tersebut tidak nyaman. Akhirnya ia pamit pergi saja. Ruang rawat inap. "Kamu lihat wajahnya tadi kan?" protes Bimasena. "Apa sih, Mas?" Haris masuk, kemudian ikut menimpali. "Bener, Mas, aku lihat dari Pak Ustadz itu masuk ruangan. Ia selalu menatap Asya, padahal sudah punya istri. Apa mau nambah ya?" Duda baru itu malah terkekeh sendiri. "Apa sih, Mas Haris?" protes Asya. Melihat Asya yang bisa marah, Bimasena merasa senang. Perlahan Asya mulai kembali.
Jika kemarin-kemarin bicara saja Asya masih mengalami kendala, setelah beberapa hari di Singapura, kemajuan Asya sangat pesat. Bahkan kata dokter, lusa setelah hasil pemeriksaan terakhir keluar, Asya sudah bisa balik lagi ke Indonesia.